Saudara yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan dan hormat bagi Dia yang selalu memelihara hidup kita hari lepas hari. Kita ketemu lagi pada saat ini, minggu ini, untuk mendengarkan firman kehidupan yang dari Tuhan. Saya akan bacakan Injil Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari Minggu tanggal 2 April tahun 2023. Tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga 11. Demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi, lalu menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Markus memberitakan kepada kita bahwa Yesus mau masuk ke Yerusalem. Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke depan dan melepaskan seekor keledai yang belum pernah ditunggangi. Dan kalau ada orang bertanya, "Kenapa kamu ambil itu?" maka jawablah dengan baik dan sopan, "Itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memerlukan dan mereka akan melepaskannya." Saudara yang terkasih, luar biasa peran daripada Yesus dan murid-murid itu. Murid yang taat dan setia mengambil seekor keledai yang belum pernah ditunggangi, dan orang lain yang melihat itu melepaskannya, memberikannya untuk kebutuhan Yesus. Dan Yesus naik ke keledai itu, kemudian dia berjalan menuju kota Yerusalem. Saudara yang kasih, begitu banyak dan begitu meriah, banyak sekali, ramai sekali manusia di pinggir jalan, kiri kanan jalan, dan selalu berkata menyambut Yesus yang datang itu, "Hosana, Hosana, terpujilah Dia, Raja yang Maha Kuasa, keturunan Daud itu." Demikian hiruk pikuk suara-suara yang sahut menyahut terdengar di jalan tersebut menuju kota Yerusalem. "Diberkatilah Dia, kerajaan Daud, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana ke tempat yang maha tinggi." Tapi pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus diam? Padahal masyarakat itu berseru-seru berkata, "Hosana, Hosana." Memegang daun palem, bahkan jubahnya juga ada ditebarkan di jalan. "Hosana, terpujilah Dia, Raja yang akan datang." Pertanyaannya,
Kenapa Yesus diam? Dalam ayat ini, dalam nas ini tidak terdengar satu kata pun dari mulut Yesus. Dia diam, tapi berjalan terus. Dia tidak mengucapkan sesuatu. Dan pertanyaan berikut, kenapa Yesus tidak menunggang kuda? Kuda sebagai alat atau sebagai hewan untuk dipakai ke medan perang. Kenapa Yesus tidak menunggang kuda? Dia menunggang keledai. Yesus menuju Yerusalem membersihkan bait Allah, supaya bait Allah itu jangan dikotori oleh pedagang, oleh penukar uang, money changer, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang datang dari luar Yerusalem. Itulah kegiatan-kegiatan yang ada di seputar bait Allah, dan Yesus membersihkan bait Allah. Saya langsung saja kepada pesan khotbah. Yesus juga membersihkan hati kita supaya jangan dikotori oleh keinginan-keinginan untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak. Pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak orang yang menyambut Yesus itu, adakah mereka yang kecewa? Adakah mereka yang agak kesal dalam hatinya karena Yesus tidak membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan Romawi? Ada kelompok-kelompok yang menantikan tindakan pembebasan yang dilakukan oleh Yesus untuk melawan penjajah Romawi pada waktu itu, dan kerajaan Daud bisa ditegakkan kembali. Keinginan-keinginan yang ternyata tidak diikuti oleh ketaatan kepada Tuhan. Kelompok-kelompok yang menganut garis keras itu supaya perang untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan, akhirnya mereka kecewa. Dan kekecewaan itu membuat mereka marah. Kalau pada kesempatan ini, tanggal 2 ini mereka menyebutkan Hosana, Hosana. Tapi saudaraku terkasih, pada tanggal 7 nanti, 5 hari kemudian, mereka berteriak-teriak, salibkan, salibkan dia. Manusia yang kecewa, manusia yang ingin niatnya, kehendaknya dipenuhi, kalau tidak dijadikan jadi pemenuhan untuk mereka sendiri, mereka akan kecewa. Saudaraku yang kekasih, marilah kita belajar dari peristiwa ini, dan khotbah ini mau memberikan masukan untuk kita teladani. Yang pertama, belajarlah sebagai pengikut Yesus dan ikutilah jalannya. Belajarlah sebagai pengikut Yesus dan ikutilah jalannya. Murid berjalan di belakang, mengikuti langkah dan ajaran gurunya. Itu murid-murid yang di belakang Yesus. Dan untuk kita juga, pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, harus berjalan di belakang Yesus dan ikut ajarannya. Murid yang taat itu mau belajar. Murid yang baik itu mau memahami ajaran dari gurunya. Yesus dalam hidupnya dan dalam doanya
di Taman Getsemane berkata, "Ya Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Doa yang menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita. Jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi, Bapa di sorga. Dan lagu dari Kidung Jemaat 460 membimbing kita juga untuk hal tersebut. Karena Kidung Jemaat itu berbunyi demikian syairnya, "Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah ku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku jadi, kehendak-Mu jadilah." Luar biasa. Jadi masukan berharga bagi kita. Pada bait yang kedua dikatakan lagi, "Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi." Semoga lagu itu memberikan penguatan bagi kita. Pesan kedua dari khotbah ini berbunyi, "Tubuhmu adalah bait Allah." Jangan lupa, tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan menyucikan bait Allah di Yerusalem, tapi manfaatnya untuk kita hari ini dan sebagai khotbah, Tuhan menyucikan hatimu dan hatiku, hati kita semua. Sucikan ya Tuhan hati saya. Hidup adalah pergumulan antara yang baik dan yang benar, antara kesombongan dan kerendahan hati. Selalu bergumul dalam hal itu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Tapi ingat bahwa Tuhan menyucikan hati kita dan kita akan menjadi pemenang. Merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih suci, dan lebih tahu membuat kesombongan. Dan dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 18, "Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Saudaraku, hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hati yang berdamai membuat muka lembut dan berseri. Berdamai dalam arti mau berkomunikasi. Berdamai dalam arti membicarakan apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki. Menyimpan kesalahan orang lain membuat kita susah berkomunikasi, sulit mengulurkan tangan bagi dia, membuat hati menderita. Ibarat rayap yang terus-menerus menggerogoti papan atau kayu itu, satu ketika kayu itu akan lapuk dan jatuh. Begitulah hati yang selalu marah dan menyalahkan orang lain, hati yang selalu digerogoti oleh marah dan merasa sendiri, merasa menang sendiri. Itulah ibarat kanker, sakit yang menggerogoti hati, tubuh kita, dan satu waktu kita akan jatuh alias dead atau mati. Sungguh indah kalau kita perjalanan hidup kita ke surga, tapi luar biasa pahitlah
kalau akhir hidup kita sesudah dari dunia ini masuk ke neraka. Saudara terkasih, Tuhan Yesus membawa damai bagi dunia, bagi kita. Hosana, lihat Yesus datang dengan rendah hati, dengan damai dan dengan lemah lembut. Tuhan tahu juga saat dia marah, tapi bila dia marah bukan mau mematikan seseorang, tapi marahnya justru untuk menghibur atau menguatkan hati seseorang supaya mereka sadar dan memulai hidup yang baru, hidup yang benar. Dalam khotbah Tuhan Yesus di khotbah di bukit, dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8 sampai 9, saya kutip khotbahnya demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah dalam hidupnya. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita, saudaraku terkasih. Tuhan memberkati kita, kita sehat semua, ketemu lagi pada kesempatan berikut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Yesus yang rendah hati. Yesus tidak melakukan kekerasan untuk pembebasan, tapi Yesus menyucikan hati manusia, hati kami juga, supaya kami mampu untuk berbuat baik sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Semoga hal ini boleh memberikan masukan yang berharga bagi kami. Kembali kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak, cucu kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka pada hari ini. Berkatilah juga gereja-Mu, para hamba-hamba-Mu, majelisnya, dan semua yang turut aktif melayani di gereja Tuhan. Demikian juga pemerintahan kami, Tuhan berkati supaya pemerintahan ini lebih baik dan lebih baik lagi untuk hari-hari ke depan. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.